Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5.5 chapter 6 Dunia Douluo. Lu Yixin tidak bertanya tentang nilai penilaian Huo Zanji, dan Huo Zanji tidak mengatakan apapun. Dia telah tenang sejak dia masih kecil dan tidak suka pamer. Terlebih lagi, dia tahu bahwa kemampuannya untuk dinilai sebagai sekolah menengah kali ini terkait dengan keberuntungan, untuk mendapatkan seni iblis surgawi, dan untuk menyelesaikan perjalanan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam hal bakat, tidak boleh dibandingkan dengan siswa lain. Saat mereka berbicara, seorang wanita cantik berusia 20-an masuk dari luar. Ketika dia berjalan ke kelas, dia menutup pintu di belakangnya. Halo, para siswa. Selamat datang di kelas 1. Aku guru kelas kalian, Lan Yinhai. Mata ke-8 siswa itu langsung tertuju pada gurunya. Guru Lan ini terlihat sangat lembut, dengan senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Awalnya kami berencana untuk memiliki 7 siswa di kelas pertama kami. Karena beberapa siswa tampil sangat baik dalam penilaian, kami menambahkan teman sekelas untuk bergabung. 7 orang direncanakan, dan 1 orang akan ditambahkan. Bukankah kamu sendiri yang menambahkannya? Huo Zanji berpikir sendiri. Lan Yinhai melanjutkan, mampu datang ke kelas pertama membuktikan bahwa kamu semua telah melakukan dengan sangat baik dalam penilaian siswa baru sebelumnya. Tempat di mana kamu semua siswa mengikuti penilaian disebut Dunia Douluo. Apa yang kamu gunakan sebelumnya adalah Dunia Douluo yang merupakan sebuah area penilaian siswa baru dibuka khusus untuk Akademi Shrek kami, yang terhubung ke Dunia Douluo resmi. Pelajaran hari ini terutama untuk menjelaskan beberapa hal tentang Dunia Douluo kepada Anda. Sebelum itu, harap para siswa melakukannya. Izinkan aku memperkenalkan diri, nama, usia, jiwa bela diri, dan peringkatmu dalam penilaian siswa baru. Sambil berbicara, dia melihat anak laki-laki di paling kiri dan berkata, mari kita mulai dari sisimu. Bocah itu adalah orang dengan sikap terdingin saat Huo Zanji memasuki pintu. Dia berdiri, dan berkata dengan datar, Cai Jiaze, 12 tahun, jiwa bela diri Cijialong. Kelas penilaian siswa baru, kelas 2. Wow, ini kelas 2. Lu Yixin di samping Huo Zanji tidak bisa menahan seruan rendah. Duduk di belakang Cai Jiaze juga seorang siswa laki-laki. Dia berdiri tepat setelah dia, halo, guru. Namaku Zhang Hengrui. Aku berusia 12 tahun. Wuhunku Falan Angin. Aku adalah satu jiwa di kategori pertumbuhan. Penilaian dan peringkat siswa baru, sekolah menengah kedua. Berikutnya adalah seorang gadis di baris kedua, dia memiliki mata besar dan penuh semangat kepahlawanan. Hai, guru, siswa. Aku Li Jiangqi, 12 tahun, Wuhun Titan Giant AP, nilai penilaian siswa baru, atasan B. Mendengar kata-kata Wuhun Titan Giant AP, semua mata siswa langsung tertuju padanya, itulah Titan Giant AP. Jiwa bela diri yang ada dalam legenda, tanpa diduga, orang ini ternyata adalah pewaris jiwa bela diri kera besar Titan. Kemudian giliran Lu Yixin. Lu Yixin berdiri dan berkata sambil tersenyum, halo, guru, semuanya. Namaku Lu Yixin. Aku berumur 12 tahun. Aku Jam Wuhun. Aku dari kontrol departemen. Siswa baru akan dievaluasi secara setara, tuanku. Jam. Atribut waktu. Saat Huo Zanji menatap Lu Yixin lagi, matanya menunjukkan keterkejutan. Tidak diragukan lagi, banyak roh bela diri yang disebutkan oleh siswa sebelumnya adalah keberadaan guru yang menggunakan mereka sebagai contoh ketika dia masih di perguruan tinggi. Bahkan keberadaan legendaris. Jiwa bela diri tipe waktu pasti sangat langka, tidak kalah dengan siswa sebelumnya. Lalu datang barisan Huo Zanji, dan ada seorang gadis mungil di depannya. Gadis itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, hai semuanya, namaku Yuanen Xingtian, Martial Soul Dark Demon Dragon, kelas penilaian siswa baru, di bawah baju besi. Begitu Yuanen Xingtian memperkenalkan dirinya, mata orang lain membeku sesaat. Naga iblis gelap adalah keberadaan yang sangat kuat di antara klan naga, berlawanan dengan naga suci yang cerah. Gadis kecil yang tampak manis itu ternyata adalah Dark Demon Dragon Wuhun. Senyum awalnya yang manis tampak sedikit tidak biasa di mata semua siswa. Terlebih lagi, peringkat penilaian siswa barunya masih di bawah A. 5 dari 8 siswa telah memperkenalkan diri mereka, dan berikutnya giliran Huo Zanji. Huo Zanji berdiri dan berkata, halo, guru, murid-murid. Namaku Huo Zanji.
Aku berusia 12 tahun. Jiwa bela diriku adalah mata roh. Aku kelas penilaian siswa baru. Karena itu, dia berhenti sejenak, dan kemudian dengan tenang berkata, sekolah menengah. Yuanen Xintian, yang duduk di depan Huo Zanji, menoleh hampir seketika dan menatapnya dengan heran. Siswa lain menatapnya dengan penuh keterkejutan, mulut Lu Yixin membesar, aku akan pergi, Jia Zong. Abadi. Mereka tidak merasa banyak karena jiwa bela diri Huo Zanji adalah mata roh. Bagaimanapun, ketika mereka pertama kali mulai belajar seni bela diri, guru mereka mengatakan bahwa di dunia ini, tidak ada jiwa bela diri yang tidak berguna, hanya master jiwa yang tidak berguna. Yang mengejutkan mereka adalah penilaian siswa baru Huo Zanji di dunia Douluo. Mereka semua berpartisipasi dalam penilaian siswa baru, jadi mereka tahu betapa sulitnya penilaian itu. Di kelas 1, hasil bea cukai yang luar biasa. Hanya Lan Yinhai, yang adalah gurunya, terlihat seperti biasa, dan mengangguk ke arah Huo Zanji sambil tersenyum. Huo Zanji duduk lagi. Orang berikutnya yang memperkenalkan dirinya adalah seorang gadis. Dia berdiri, dan rambut sepinggangnya segera muncul. Dia adalah gadis tertinggi di antara gadis-gadis itu. Karena dia duduk di sudut, Huo Zanji tidak terlalu memperhatikannya. Sebelumnya ketika aku melihat ke belakang, tiba-tiba aku merasakan cahaya terang di mataku. Gadis berusia 12 tahun itu sudah mulai tumbuh, dia memiliki rambut hitam panjang di atas pinggangnya, sosok ramping, dan sepasang mata biru yang paling menarik perhatian, penampilannya sangat cantik. Halo, guru. Namaku Qiu Zixuan, umurku 12 tahun, Martial Soul Star Sword, nilai penilaian siswa baru ada di C. Jika peringkat Huo Zanji sangat tinggi, maka peringkat penilaian orang di depannya ini sangat rendah. Baru saja Lu Yixin masih memberitahu Huo Zanji bahwa jika dia ingin masuk kelas 1, dia harus diberi peringkat setidaknya kelas B atau lebih tinggi. Dan yang ini ternyata hanya kelas C, tapi dia juga berada di kelas 1. Qiu Zixuan sepertinya tidak merasakan apa-apa karena peringkatnya yang rendah, jadi dia duduk dengan tenang setelah berbicara. Murid laki-laki terakhir berdiri. Dari luar, ini adalah yang paling tidak mencolok dari 8 siswa di kelas. Dia memiliki penampilan biasa dan perawakan sedang. Semuanya terlihat sangat biasa, tipe yang tidak diperhatikan. Halo guru, halo semuanya. Namaku Sisi, umurku 13 tahun, jiwa bela diriku tubuh Wuhun. Aku siswa kelas 2 untuk penilaian siswa baru. Apa sih tubuh Wuhun itu? Siswa lain tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung. Baik, selamat datang semua orang untuk bergabung dengan kelas 1 lagi. Setelah semua siswa diperkenalkan, Lan Yinhai tersenyum dan menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Sebelum aku mulai berbicara tentang situasi dunia Douluo, izinkan aku memberitahumu beberapa statistik. Dunia Douluo adalah keberadaan yang sangat istimewa yang dibentuk bersama oleh banyak kekuatan besar. Kelompok siswa barumu adalah yang pertama melakukan pengalaman dunia. Di masa depan, sebagian besar pertumbuhan dan kultivasimu akan selesai di dunia Douluo. Penilaian siswa baru ini juga merupakan upaya pertama. Sebanyak 17 cabang Akademi Shrek di Douluo Star akan melakukan penilaian pada saat yang sama. Jumlah total siswa baru adalah 8.963 di antara mereka 4.512 orang yang tidak lulus penilaian. 3.688 orang mendapat nilai D dan 600 orang mendapat nilai C. 87 orang dengan nilai B. 6 orang dengan nilai A. Setiap nilai mencakup 3 nilai yang berbeda dari atas, menengah dan lebih rendah. Yang gagal mengacu pada siswa yang belum lulus penilaian dan tidak menunjukkan kualitas yang seharusnya mereka miliki dalam penilaian. Siswa yang cukup berkualitas, siswa ini akan diizinkan tinggal di Akademi Shrek untuk belajar, dan mengajar mereka sesuai dengan metode pengajaran sebelumnya. Hanya siswa yang lulus penilaian C atau lebih yang dapat melakukan upaya baru. Di masa depan, seperti kamu, tumbuh dan belajar di dunia Douluo. Nilai yang berbeda akan dibagi ke dalam kelas yang berbeda. Ketika kamu masuk sekolah, sesuai dengan jiwa bela diri, usia, kinerja Akademi Junior, kamu semua memiliki peringkat bakat untuk dirimu sendiri. Tapi bakat tidak berarti segalanya. Dalam penilaian ini, banyak peringkat bakat ada di kelas B siswa bahkan tidak lulus penilaian paling dasar, bahkan DING dan lainnya. Tetapi ada juga siswa dengan peringkat bakat yang lebih rendah yang mendapat nilai bagus. Mengapa demikian? Karena, evaluasi Douluo World tentangmu itu komprehensif. Tidak peduli seberapa bagus bakat seseorang adalah, jika hatinya tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa mendapatkan nilai bagus.
Pengetahuan yang komprehensif juga bisa memainkan peran yang sangat penting di dunia Douluo. Dan di kelas kami, semua 8 di antara siswa, ada 2 kelas nilai A, 5 nilai kelas B, dan 1 nilai kelas C. Di antara semua cabang Akademi Shrek saat ini, peringkat komprehensif kelas kami menempati urutan kedua. Kedua setelah kelas 1 Sekolah Utama Akademi Shrek. Oleh karena itu, aku merasa sangat terhormat menjadi gurumu. 17 cabang, ditambah Sekolah Utama Akademi Shrek, menempati peringkat kedua dalam evaluasi komprehensif siswa baru, yang memang patut dibanggakan. Guru, seberapa jauh lebih baik nomor 1 dari kita? Lu Yixin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Yinhai tersenyum dan berkata, hanya ada 6 siswa kelas A dalam penilaian siswa baru ini, dan nilai komprehensif yang bisa mereka dapatkan akan sangat tinggi. Di antara mereka, ada 4 siswa dengan nilai rendah dan 2 dengan nilai menengah. Ada 1 siswa di kelas kami 1 di bawah A di kelas A, dan hal yang sama berlaku di sekolah kami, tetapi di luar itu, siswa lain di kelas 1 sekolah ini mendapat nilai di atas B. Evaluasi komprehensif tentu saja di atas kami. Tapi kamu tidak perlu peduli tentang ini, lagi pula pusat kami berada di kota Shrek, dan kota Shrek memiliki banyak keluarga besar dengan tradisi panjang, jadi mereka tentu saja memiliki keuntungan besar. Pejabat tingkat tinggi kami di Star Luo City sangat bersemangat. Ketika dia mengatakan ini, mata para siswa hampir langsung tertuju pada Huo Zanji. Siswa baru tahun ini, hanya ada 2 siswa di kelas 1, yang bisa dikatakan seri untuk juara pertama, dan sebenarnya ada 1 di kelas ini. Dengan kata lain, Huo Zanji adalah yang nomor 1 di seluruh bintang Douluo dalam hal penilaian siswa baru. Apa konsep ini? Seorang jenius di antara para jenius, seorang super genius. Huo Zanji terlihat sedikit malu, dia tahu urusannya sendiri, dan setelah mendengarkan seni bela diri teman sekelasnya, dia mengerti bahwa orang-orang ini semuanya jenius. Seorang jenius sejati lebih dari sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Selanjutnya, mari kita bicara tentang segala sesuatu tentang dunia Douluo. Lan Yinhai kembali menarik perhatian para siswa pada dirinya sendiri. Dunia Douluo adalah keberadaan khusus yang dibangun bersama oleh banyak kekuatan besar. Tidak ada yang tahu persis bagaimana itu dibangun. Ini harus menjadi rahasia utama federasi. Atau, bukan hanya federasi kita. Apa yang telah kamu pelajari dalam penilaian? Apa kamu pergi adalah dunia nyata. Kamu dapat memahami dunia ini sebagai planet dari plane yang berbeda. Setiap plane dan setiap planet memiliki lintasan sejarahnya sendiri. Dan tempat kamu dipindahkan adalah tempat-tempat ini. Di antaranya, kamu akan melalui tes dan selesaikan tugas. Dapatkan hadiah dan dapatkan petunjuk untuk memperkuat diri. Selama penilaian siswa baru, kamu pasti diingatkan bahwa penilaian siswa baru akan memastikan keselamatanmu dan memberimu perlindungan. Ini untuk memastikan bahwa meskipun misimu gagal, kamu tidak akan benar-benar menderita kerugian. Namun, ini bukan dunia nyata dari Douluo. Di dunia nyata Douluo, orang bisa terluka atau bahkan tiada. Sekarang adalah tahap pengujian, dan kekuatan besar telah menghabiskan harga yang sangat besar untuk mempertahankan dunia Douluo, jadi, selama tahap pengujian, kamu menang tidak benar-benar tiada. Namun, saat kamu masuk lagi di masa depan, kamu tidak akan sepenuhnya terlindungi seperti di tahap baru lahir. Mekanisme hadiah yang relevan mengharuskanmu untuk menjelajah di dunia Douluo di masa depan. Aku hanya akan berbicara tentang mekanisme hukuman hari ini. Di dunia Douluo, kamu akan menerima berbagai tugas, di antaranya tugas utama harus diselesaikan. Setelah selesai, hadiah akan diberikan sesuai dengan tingkat penyelesaian dan kinerja, sama seperti penilaian akhir siswa barumu. Tetapi jika kamu gagal menyelesaikan, kamu juga akan dihukum sesuai dengan tingkat penyelesaian dan kinerja. Kamu pasti penasaran, apa itu hukumannya? Lalu, izinkan aku memberitahumu sekarang, apa hadiahnya, apa hukumannya. Hadiah akan meningkatkan atribut dasarmu, kemudian hukuman akan mengurangi atribut dasarmu. Karena masih dalam tahap pengujian, keselamatanmu akan tetap terjamin. Begitu kamu tiada di dunia Douluo, kamu akan diteleportasi kembali. Namun, aku yakin tidak ada dari kamu yang mau menanggung hukuman tiada. Karena itu, wajah Lan Yinhai menjadi serius. Semua siswa menunjukkan rasa ingin tahu. Hukuman kematian adalah membagi 2 semua atribut. Solen 5.5 chapter 7 kunci menuju masa depan. Membagi 2 semua poin atribut. Mendengar hukuman ini, 8 siswa tidak bisa tidak menjadi pucat. Hukuman ini terlalu serius. Apa artinya membagi 2 semua poin atribut? Itu artinya semua orang tidak berguna. Seperti Huo Zanji,
Beberapa atribut hanya 7 atau 8 poin, begitu dibelah dua, mereka akan segera kembali ke orang biasa. Atribut dasar orang biasa adalah 3. Aku percaya kamu semua mengerti apa konsekuensinya. Begitu kamu tiada sekali di dunia Douluo, dengan kemampuanmu saat ini, kamu harus keluar dari akademi. Jadi, setelah kamu kembali hari ini, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, dan kamu bisa juga diskusikan dengan keluargamu. Apakah kamu bersedia memasuki dunia Douluo untuk berlatih? Jika tidak, kamu dapat mentransfer ke siswa biasa untuk menerima pendidikan tradisional. Jika kamu memilih untuk menerima, maka hampir semua pertumbuhan dan pengalamanmu di masa depan akan dilakukan di dunia Douluo, dan akademi tidak akan memberimu terlalu banyak bimbingan. Segala sesuatu di dunia Douluo mengharuskanmu untuk terus menjelajah. Aku dapat mengingatkanmu bahwa dalam berkultivasi di dunia Douluo, kamu mengkonsumsi sumber daya 1000 kali lebih banyak daripada siswa normal. Bagian dari sumber daya ini akan dibayar oleh akademi. Di masa depan, dunia Douluo akan terbuka untuk orang biasa, dan mereka akan melakukannya membebankan biaya tinggi. Ya, kamu dapat menganggap dunia Douluo sebagai game kematian yang dapat meningkatkan diri sendiri dan mengalami plane yang berbeda, tetapi juga dapat menghadapi bahaya. Ketika Lan Yinhai mengucapkan kata-kata Game of Death, nadanya jelas suram. Tidak peduli seberapa baik mereka, anak-anak di depan mereka ini baru berusia 12 atau 13 tahun. Pasti membuat mereka stres untuk memasuki dunia kematian yang berbahaya untuk pengalaman di usia ini. Huo Zanji berpikir sendiri, jika dia ditemukan oleh orc selama penilaian, atau jika dia gagal meyakinkan wanita iblis bernama Moling, dia pasti tipe siswa yang gagal dalam penilaian. Namun, setelah aku lulus penilaian di dunia Douluo dan memperoleh peringkat A, keuntungan yang aku peroleh sangat besar. Kekuatan spiritualnya meningkat secara dramatis. Dalam waktu kurang dari sehari di dunia nyata, kekuatan spiritualnya meningkat sebesar 60%, sungguh luar biasa. Oleh karena itu, risiko dan peluang hidup berdampingan. Oke, itu saja untuk kelas hari ini. Setelah kamu kembali, kamu bisa membicarakannya dengan keluargamu. Istirahat besok, kembali ke sini lusa, dan ceritakan keputusanmu. Kelas selesai. Setelah berbicara, Lan Yinhai berbalik dan meninggalkan kelas, hanya tersisa 8 siswa di kelas. Lu Yixin segera meraih lengan Huo Zanji, kakak, bagaimana kamu melakukannya? Itu luar biasa, orang pertama di federasi. Huo Zanji tersenyum pahit, aku hanya beruntung. Itu kebetulan. Lu Yixin tidak menganggapnya serius, dan berkata sambil tersenyum, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu berada di kelas atas. Berapa banyak poin atribut dasar yang telah diberikan sistem kepadamu? 5, kata Huo Zanji jujur. Wow, 5, itu terlalu kuat. Aku hanya punya 2, Lu Yixin menatapnya dengan kaget. Yuanen Xintian juga berbalik saat ini, ada 5 dia, dan aku punya 4, dan kamu 1 lebih banyak dariku. Yang di B, apakah kamu punya hadiah tambahan? Dia mengatakan ini pada Cai Jiaze. Wajah Cai Jiaze agak gelap, tetapi dia masih berkata, tidak, aku juga punya 2. Tidak ada hadiah tambahan. Yuanen Xintian berkata dengan serius, peringkat A memiliki hadiah tambahan, dan peringkat B adalah dasarnya. Hadiah, apa selanjutnya? Kecantikan besar, bagaimana kamu memberiku hadiah? Qiu Zixuan berkata dengan datar, aku hanya punya 1. Karena tugasnya hampir selesai, poin hadiah dikurangi. Yuanen Xintian berkata, jadi, Ding dan yang lainnya seharusnya tidak mendapat hadiah apapun. Ini sangat keras. Lu Yixin berkata, apakah kalian semua berencana untuk berpartisipasi dalam pelatihan dunia Douluo? Kedengarannya berbahaya. Semua poin atribut akan dibelah 2. Benar-benar menakutkan. Yuanen Xintian mengerutkan bibirnya, dan berkata, orang bodoh tidak memasuki orang. Berapa lama untuk meningkatkan atribut dasar dari latihan normal? Kami hanya berpartisipasi dalam penilaian siswa baru, dan kami telah meningkat pesat. Dunia Douluo harus lebih kaya warna-warni, mungkin kita bisa mendapatkan banyak hal baik darinya. Dunia Douluo dapat direfleksikan menjadi kenyataan, dan beberapa hal dapat ditampilkan. Bahkan, aku juga datang, sebenarnya, kamu tidak perlu memikirkannya, analisis saja secara singkat. Pertama-tama, mereka yang bisa masuk Akademi Shrek untuk menerima penilaian siswa baru, di seluruh bintang Douluo, kami adalah kelompok terbaik di antara rekan-rekan kita.
Bukankah guru baru saja mengatakan bahwa ada total lebih dari 9.000 orang dalam penilaian, dan berapa banyak yang mendapat nilai C atau lebih? Berapa B atau lebih? Tidak ada keraguan bahwa kami yang terbaik di antara mereka. Dunia dulu masih dalam tahap pengujian. Jika dianggap sebagai game, maka kami adalah pemain beta internal, kelompok pertama orang yang makan kepiting, dan orang yang kemungkinan besar akan mendapatkannya banyak manfaat, dan bahkan ada celah untuk kita manfaatkan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana semua orang menyelesaikan levelnya, tapi kita bisa mendapatkan peringkat seperti itu. Kemampuan semua orang secara alami sangat bagus. Dalam hal ini, jika kita tidak dapat bertahan di dunia Douluo, maka dunia Douluo akan dihancurkan. Tidak perlu ada lagi. Seperti yang dikatakan Yuanen, di dunia Douluo, kecepatan peningkatan kekuatan kita jauh lebih cepat daripada kultivasi normal. Jika kamu tidak berpartisipasi dalam hal yang baik, bukankah kamu bodoh? Guru juga berkata, sumber daya yang kita konsumsi di dunia Douluo 1000 kali lipat dari siswa normal. Kelas kita menempati peringkat kedua dalam skor komprehensif di antara semua kelas siswa baru yang berpartisipasi dalam penilaian, dan pasti akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mundur selangkah, bahkan jika kita benar-benar jika kamu tiada dalam kesialan, itu hanya membagi dua atribut, dan kamu tidak akan benar-benar tiada, dan atribut akan kembali setelah kultivasi di masa depan. Kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, mengapa tidak memperjuangkannya? Nyatanya, kecepatan bicaranya sangat cepat, tetapi analisisnya jelas dan logis. Semua orang setuju, bahkan Cai Jiaze yang agak sombong pun tidak bisa menahan anggukan. Huo Zanji juga mendengarkan dengan sangat serius. Nyatanya, apa yang dia katakan benar-benar masuk akal. Namun, mengetahui urusannya sendiri, bagi para jenius ini, bahayanya pasti jauh lebih kecil, tetapi dia hanyalah master jiwa sistem tambahan yang tidak pandai bertarung. Dia harus kembali dan membicarakannya dengan ayah dan ibunya. Pulang setelah sekolah. Begitu dia memasuki pintu, Huo Zanji bisa mencium bau yang enak. Dia pergi ke sekolah pagi-pagi sekali, dan hari sudah malam, dan buah yang dia makan di dunia Douluo sudah dicerna. Begitu dia mencium baunya aroma makanan, perutnya tiba-tiba berdeguk. Bu, apa yang enak untuk makan malam? Katanya dan bergegas ke dapur. Kamu kembali. Tang Wutong menatap putranya sambil tersenyum. Kita makan daging sapi kuali hari ini, dan aku merebusnya di sore hari. Ini akan segera siap. Hebat. Huo Zanji menelan ludahnya. Makan malam untuk keluarga beranggotakan 3 orang sangat sederhana. Sepiring besar daging sapi kuali, sepiring kacang tanah, sepanci sayur sop, makanan pokoknya adalah nasi. Huo Zanji sudah lama lapar, dan dia makan dengan nikmat. Dia tumbuh dewasa, dan setengah porsi daging sapi masuk ke perutnya. Enak sekali Bu, aku ingin makan mie daging sapi besok pagi. Aku akan memasaknya dengan sisa kaldu sapi dan menambahkan ketumbar, kata Huo Zanji dengan wajah puas. Tang Wutong menyeka mulutnya dengan sayang. Oke, aku tahu kamu menginginkan ini, aku membeli ketumbar hari ini. Huo Yuhao meletakkan sumpitnya, menatap putranya, dan berkata sambil tersenyum, Zanji. Bagaimana status pendaftaran siswa baru hari ini? Ini hari pertamamu sekolah, dan kamu pulang sekolah sangat larut. Huo Zanji berkata, penilaian siswa baru diadakan hari ini, yang memakan banyak waktu. Ayah, Bu, aku ditugaskan ke kelas 1, yaitu kelas dengan paling jenius. Keberuntunganku bagus. Nilai penilaian siswa baru hari ini adalah yang pertama. Lagi pula, dia baru berusia 12 tahun, dan ketika dia mendengar pertanyaan ayahnya, dia segera menceritakan seluruh kisah pengalaman hari ini. Ayah, Ibu, apakah menurutmu aku harus terus berpartisipasi dalam pelatihan dunia Douluo? Huo Zanji bertanya dengan ragu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Huo Zanji berpikir sejenak, dan berkata, semua teman sekelasku lebih baik dariku. Semangat bela diri mereka semua sangat kuat. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat semangat mereka, mereka pasti lebih tinggi dariku. Aku berada di bawah pengaruh banyak tekanan ketika aku bersama mereka. Tapi, dunia Douluo sangat menarik. Meskipun ada risikonya, kecepatan peningkatannya juga sangat cepat. Bakatku rata-rata. Jika aku pergi ke sekolah secara normal, aku pikir akan sulit untukku untuk lulus dari Akademi Shrek. Tapi jika di dunia Douluo, kata guru itu, kita mengonsumsi sumber daya 1000 kali lebih banyak daripada siswa normal. Meskipun keberuntunganku tidak selalu baik sepanjang waktu, aku dapat bergerak maju dengan mantap. Selama aku berhati-hati, peningkatan yang aku dapatkan di dunia Douluo pasti jauh lebih baik daripada kultivasi biasa. Setelah penilaian kali ini,
kekuatan spiritualku telah meningkat sebesar 60%. Meskipun tidak mungkin mengalami peningkatan sebesar itu di masa mendatang, selama aku berlatih lebih cepat dari biasanya. Apalagi Douluo World sangat menarik dan bisa menambah pengetahuan. Aku merasa bahwa pengetahuan dasar yang dipelajari di perguruan tinggi junior dapat diterapkan di dunia Douluo. Jadi, aku ingin mencobanya. Bahkan jika aku benar-benar tersingkir di masa depan, aku tidak menyesalinya. Hasil terburuknya adalah atributnya dibelah dua dan dihilangkan, bagaimanapun bakatku rata-rata. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling memandang, dan mereka berdua merasakan ketegasan dalam nada putra mereka. Tang Wutong tidak dapat membantu tetapi berkata, kamu sama dengan ayahmu. 10 sapi tidak akan dapat mengembalikan apa yang kamu yakini. Karena kamu telah mengambil keputusan, ibu akan mendukungmu. Huo Yuhao tertawa, dan berkata, berkemauan keras, berkepribadian mantap. Seperti yang diharapkan dari putraku. Tang Wutong memutar matanya ke arahnya, dan berkata, apakah kamu memiliki kepribadian yang tenang ketika kamu masih muda? Huo Yuhao tertawa, bukankah benar kamu memiliki kemauan yang kuat? Tang Wutong tidak mengatakan apa-apa lagi, itu adalah persetujuan diam-diam. Huo Yuhao berkata kepada Huo Zanji, sekarang kamu telah memutuskan, kamu harus keluar semua. Bakat tidak berarti segalanya. Terlebih lagi, bukankah kamu sudah mendapat kesempatan di dunia Douluo? Transformasi iblis surgawi itu terdengar bagus, kamu bisa mencobanya. Tapi, ayah, tampaknya mengolah transformasi iblis surgawi membutuhkan darah ras iblis tingkat tinggi, apa yang harus kita lakukan? Huo Zanji bertanya. Huo Yuhao berkata, terserah kamu untuk menjelajahi dunia Douluo sendiri. Karena kamu bisa mendapatkan hadiah seperti itu, kamu secara alami dapat menemukan cara untuk menggunakannya, bukan? Huo Zanji mengangguk dengan tegas. Huo Yuhao mengeluarkan kartu logam dari sakunya, ayah baru saja menerima gaji, dan menukarnya denganmu untuk sebuah buku latihan kultivasi. Kamu harus berlatih dengan baik nanti. Karena dunia Douluo berisiko, buku latihan ini lebih cocok untukmu. Huo Zanji melihat lebih dekat pada kartu logam dengan kata-kata di atasnya, diavatari oleh avatar. Wow, aku mendengar dari guru bahwa ini sangat berharga. Terima kasih, ayah. Huo Yuhao mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, berlatih keras, karena kamu telah memasuki dunia Douluo, kamu harus bekerja keras. Ini adalah ujian untukmu, dan aku percaya itu juga kunci untuk membuka pintu masa depanmu. Solen 5.5 Chapter 8 Dunia Douluo yang sebenarnya. Pada hari istirahat di rumah ini, Huo Zanji tidak benar-benar beristirahat, tetapi memanfaatkan waktu untuk berlatih latihan yang dibelikan ayahnya untuknya, bayangan avatar Mizongbu. Gerak kaki Gosado Mizong sangat misterius dan rumit. Untungnya, kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat, dan dia jelas merasa bahwa proses belajarnya relatif lancar. Di penghujung hari, aku sudah melihat sekilas pintunya. Benar saja, akan sangat bermanfaat baginya untuk memprioritaskan peningkatan kekuatan spiritualnya. Huo Zanji menemukan bahwa setelah kekuatan spiritualnya meningkat pesat, kekuatan jiwanya juga meningkat, dan dia meningkat 2 tingkat. Jangkauan deteksi spiritual juga telah meningkat dari diameter 100 meter menjadi diameter 200 meter, dan jarak deteksi linier telah mencapai hampir 1000 meter, bahkan murid keterampilan jiwa ungu telah ditingkatkan. Benar saja, efek berlatih di dunia Douluo lebih baik. Pada hari ketiga, Huo Zanji mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya setelah sarapan, dan datang ke akademi lagi. Dia yang pertama tiba, dan siswa lain belum datang. Huo Zanji duduk di kursinya, mengingat penilaian siswa baru kemarin lusa, terutama mengingat berbagai hal di dunia Douluo. Dalam penilaian ini, hadiah terpenting yang aku dapatkan adalah 5 poin atribut dasar. Dalam penilaian ini, hadiah terpenting yang aku dapatkan adalah 5 poin atribut dasar. Menurut apa yang dikatakan siswa, jika tugas diselesaikan dengan peringkat rendah, hadiahnya akan rendah, dan hanya peringkat kelas 1 yang mendapat hadiah tambahan. Selain poin atribut dasar, ada juga hadiah poin dan trik sulap. Mengesampingkan seni iblis surgawi, lalu apa gunanya poin dunia Douluo? Aku memiliki 100 poin dunia Douluo. Omong-omong, seragam sekolah juga memiliki bonus pertahanan 2 poin, tapi aku tidak tahu apakah bonus 2 poin ini berguna di dunia Douluo. Namun, ini juga menggambarkan masalah, peralatan dapat digunakan di dunia Douluo, dan jika seseorang memiliki peralatan, kekuatan keseluruhannya dapat ditingkatkan.
Namun, ini juga menggambarkan masalah peralatan dapat digunakan di dunia Douluo, dan jika seseorang memiliki peralatan, kekuatan keseluruhannya dapat ditingkatkan. Sayang sekali dia belum memiliki kualifikasi untuk menyentuh baju perang. Jika dia bisa memiliki satu set baju perang, serangan dan pertahanannya pasti akan ditingkatkan. Dia akan mencarinya di dunia Douluo di masa depan, dan hari ini dia akan bertanya kepada guru apakah peralatan di dunia nyata dapat dibawa ke dunia Douluo. Bukankah gurunya mengatakan bahwa dunia Douluo adalah dunia yang sangat nyata? Sementara dia berpikir, pintu ruang kelas terbuka, dan seorang pria kurus masuk. Melihat sudah ada orang di kelas, Qiu Sixuan terkejut sesaat. Dia mengangguk ke Huo Zanji, berjalan ke kursinya dan duduk tanpa berkata apa-apa. Huo Zanji juga balas tersenyum. Segera, siswa lain datang ke kelas satu demi satu. Begitu Lu Yixin masuk, dia melompat ke sisi Huo Zanji, dan berkata dengan tawa rendah, "Bagaimana, sudahkah kamu memikirkannya?" "Yah, kamu tidak perlu memikirkannya, kamu yang pertama dalam penilaian. Jika kamu tidak berpartisipasi, maka akademi mungkin akan cepat." Huo Zanji mengangguk dan berkata, "Aku akan berpartisipasi." Lu Yixin tersenyum dan berkata, "Aku juga akan berpartisipasi." Seperti yang sebenarnya dianalisis hari itu, bagi mereka, memasuki dunia Douluo tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak manfaat daripada risiko. Mereka juga dipilih oleh dunia Douluo, dan nilai terburuknya adalah C upper, apalagi Qiu Sixuan bisa masuk kelas 1 dengan grade C upper, yang pastinya bukan C upper biasa, ini spesial. Pada saat ini, Lan Yinhai masuk dari luar, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia naik ke podium dan menatap 8 siswa, berkata, "Oke, sekarang kamu bisa memberiku jawabannya. Apa pilihanmu?" Saat dia mengatakan itu, dia pertama kali melihat ke arah Cai Jiaze. "Aku akan berpartisipasi." Cai Jiaze berdiri dan berkata tanpa ragu. Jawaban berikut semuanya sama. Semua siswa menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam kultivasi dunia Douluo sebagai penguji. Senyum di wajah Lan Yinhai menjadi semakin cerah. "Kalian semua adalah anak-anak yang cerdas, itu bagus. Kemudian, selanjutnya, kalian akan memasuki studi formal dan kultivasi. Aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada kalian. Menurut jenderal semua studi dan penilaianmu akan dilakukan di dunia Douluo sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh akademi untukmu siswa baru. Jika kamu tiada sekali di dunia Douluo, semua poin atribut akan dibelah dua, dan kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk terus berlatih. Selama kamu bisa terus menyelesaikan tugas di dunia Douluo, kamu dapat terus berlatih. Menurut peraturan, kamu harus memasuki dunia Douluo 2 kali sebulan dan menyelesaikan 2 tugas acak. Tugas dipilih secara acak sesuai dengan levelmu. Oleh karena itu, tingkat kebebasan akan sangat tinggi. Kamu hampir mempelajari dasar-dasarnya di perguruan tinggi junior, dan dalam 6 hingga 8 tahun ke depan, kamu semua akan belajar di dunia Douluo. Tugas wajib setiap bulan termasuk tugas satu orang, dan tugas kelompok di mana kelas akan berpartisipasi. Jadi, mulai sekarang, kalian adalah sebuah tim. Berbicara tentang ini, matanya beralih ke Huo Zanji, hanya ada 8 darimu di kelas kami, dan kami akan memilih seorang pemimpin kelas yang juga akan menjadi pemimpin tim kecilmu. Aku akan bertanggung jawab untuk memilih seorang pemimpin sementara untukmu. Setelah menyelesaikan misi tim pertama, kamu dapat memilih kembali. Huo Zanji, kamu mendapat nilai bagus dalam penilaian siswa baru, jadi untuk sementara kamu akan menjadi pengawas kelas 1. Aku, Huo Zanji terkejut. Dia tahu kekuatannya, di antara teman-teman sekelasnya, dia sama sekali bukan yang terbaik. Dia hanya memiliki spirit martial soul, dia hanya bisa mendeteksi, ditambah dia memiliki kejutan spiritual, dan kemudian, itu hilang. Dia memperhitungkan bahwa di antara para siswa ini, beberapa dari mereka telah mengembangkan kekuatan jiwa mereka ke level 30, dan bahkan jika kekuatan jiwanya telah meningkat sebelumnya, itu hanya sekitar level 23. Bisakah ini meyakinkan publik? Yah, itu kamu. Kamu mendapat tempat pertama dalam penilaian siswa baru, teruslah bekerja keras. Namun, apakah kamu bisa membuat pasanganmu akhirnya mengenalimu tergantung pada kinerjamu sendiri? Yah, itu kamu. Kamu mendapat tempat pertama dalam penilaian siswa baru, teruslah bekerja keras. Namun, apakah kamu bisa membuat pasanganmu akhirnya mengenalimu tergantung pada kinerjamu sendiri? Ya, terima kasih guru. Huo Zanji tidak mengatakan apa-apa lagi, malah dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Adegan pertempuran antara pasukan orc dan pasukan manusia yang dia lihat hari itu terus terlintas di benaknya.
Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kerinduan di hatinya. Jika suatu hari, dia juga bisa menjadi panglima yang memimpin ribuan pasukan, itu akan luar biasa. Memimpin tim kecil, dan semuanya adalah mitra yang sangat baik, mungkin merupakan awal dari sebuah upaya. Lan Yinhai berkata, sekarang, aku akan membawamu ke dunia Douluo yang sebenarnya. Kamu harus membiasakan diri dengan segala sesuatu di sana secepat mungkin, dan kemudian mulai bersiap untuk memasuki dunia berikutnya. Untuk memudahkanmu akrab satu sama lain, misi pertama kalian adalah lakukan sebagai tim. Di bawah kepemimpinan Lan Yinhai, Huo Zanji dan 8 orang lainnya meninggalkan ruang kelas bersama-sama dan naik lift ke atas. Lift naik ke lantai 50 sebelum berhenti. Lan Yinhai memimpin Huo Zanji dan yang lainnya ke dunia yang juga berwarna putih keperakan. Setelah keluar dari lift dan berbelok, hal pertama yang kamu lihat adalah ruang yang sangat luas. Kubah setinggi 20 meter seluruhnya terbuat dari logam perak, dan cahaya perak redup muncul dari tanah, berubah menjadi lapisan cahaya, menutupi ruang seluas ribuan meter persegi. Sebelum memasukinya, kamu bisa melihat ada pola rumit di tanah di dalamnya, yang sangat aneh dan spektakuler. Ikut aku, kata Lan Yinhai, lalu berjalan menuju tirai cahaya perak. Saat mendekati tirai cahaya, pancaran sinar perak samar menimpa mereka, membuat mereka semua merasa sedikit kedinginan. Segera setelah itu, tirai cahaya perak terbelah menjadi sebuah pintu. Semua orang masuk ke dalamnya, dan tiba-tiba, perasaan aneh menyelimuti seluruh tubuh mereka. Kekuatan spiritual Huo Zanji sangat kuat, jadi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang ini penuh dengan kekuatan spasial yang sangat kuat. Di dunia perak ini, semuanya sedikit terdistorsi, memberikan perasaan aneh. Setelah Lan Yinhai memimpin mereka ke tirai cahaya, dia berhenti di jalurnya dan berkata dengan suara yang dalam, di sini, semua yang kamu rasakan adalah nyata, dan kamu harus selalu mengingat kata-kataku. Ini hanyalah stasiun transfer, inti sebenarnya dunia Douluo ada di kota Shrek. Kami akan terhubung dengan kota Shrek melalui stasiun transfer ini, dan kemudian kamu akan benar-benar memasuki dunia Douluo. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke Huo Zanji lagi, dan berkata, hari ini adalah pertama kalinya, aku akan membawamu melalui prosesnya. Di masa depan, ini akan menjadi tugasmu sebagai monitor. Oke, guru, Huo Zanji mengangguk. Lan Yinhai memimpin semua orang ke sisi tirai cahaya, dan ada lingkaran yang dikelilingi oleh pola cahaya perak di tanah. Lan Yinhai memberi isyarat agar mereka berjalan ke lingkaran perak itu. Apakah kamu ingin pergi ke dunia Douluo? Pengeras suara elektronik berbunyi, dan semua orang mendengarnya. Jawabannya adalah iya, kata Lan Yinhai. Semua orang menjawab pada saat yang sama. Saat berikutnya, pancaran perak menutupi seluruh tubuh, dan rasa distorsi yang aneh tiba-tiba meningkat. Segera setelah itu, sekelilingnya benar-benar berubah menjadi dunia perak. Sepertinya lama sekali, dan sepertinya hanya sesaat, ketika suara berisik terdengar di telinga. Cahaya perak berkedip, dan Lan Yinhai muncul bersama 8 siswa. Huo Zanji dan yang lainnya membuka mata mereka dan tanpa sadar melihat sekeliling. Mereka terkejut menemukan bahwa ini adalah tempat yang tampak sangat aneh. Mereka seperti kembali ke zaman kuno, dikelilingi oleh bangunan kuno. Ketika mata mereka tertuju pada bangunan tersebut, nama bangunan tersebut akan muncul di hati mereka. Toko senjata, toko barang magis. Nama-nama itu dengan jelas menunjukkan fungsinya. Setiap bangunan di sini memiliki fungsi yang sesuai dengan namanya. Ini juga merupakan tempat di mana kamu harus pergi untuk meningkatkan kekuatanmu di masa depan. Sebelum berpartisipasi dalam misi, atau setelah misi selesai, kamu dapat menggunakan semua yang ada di sini untuk melengkapi dirimu sendiri. Di sini mata uang yang umum digunakan untuk trading adalah Douluo World Points, dan beberapa hal yang bisa didapatkan di Douluo World juga bisa digunakan untuk trading, seperti poin atribut dasar yang dapat meningkatkan kekuatan, jika belum ditambahkan ke atributmu. Itu juga bisa digunakan untuk berdagang. Poin Douluo. Mendengar ini, Huo Zanji tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah memperoleh total 1100 poin dunia Douluo sebelumnya. Begitu dia memikirkan hal ini, matanya berbinar, dan tirai cahaya atributnya muncul, termasuk nilai poin dan item yang dia pegang. Lan Yinhai memimpin mereka maju sambil berbicara, ini adalah dunia Douluo, aku akan membawamu ke aula misi, dan kamu akan dikirim ke sana setelah menyelesaikan misi di masa depan. Jika kamu ingin kembali ke akademi kami, kamu hanya perlu pergi ke titik teleportasi sebelumnya untuk berteleportasi. Hari ini biaya teleportasimu dibayar olehku. Lain kali, jika kamu ingin bolak-balik,
teleportasi satu arah adalah 10 poin, dan pulang pergi adalah 20 poin. Ingat, di dunia Douluo, poin sangat berharga.